hujan terus ini. Alhamdulillah kas berkah. Berkah. Iya dari pagi ini bang. Dari pagi. Aku tadi tuh rencananya nak ke motor Iya. Ya oleh hujan nih. Paksa betul ke kereta nih. Kereta roda 4. Kereta boleh minjem. Oh iya ini bang. Apa? Kemarin berita kemarin tuh nah, yang soal pesantren. Iya. Ini ada nggak? Baru. Apa deh? Cuman sih. Yang agak ini. di Oku Selatan kan? Iya, Oku Selatan yang Itulah yang ini yang aku khawatir tuh kan. santrinya sampai badan 2 Iya, badan 2 dan melahirkan kan? Iya. Yo, ya ngomong dilantak oleh kabarnya pimpinan pesantrennya. Ustadznya. Iya. Pimpinan. Pimpinan. Bukan Apa pengelolanya? Bukan pimpinan, salah satu pengelola, pengurus kan? kacau. Iya, sama pecah yang kita pernah ngobrol sama Pak Saifuddin. Iya. Ingat kan? Humas Kemenang. Konsul ya dak. Iya, kita ngobrol. Nanya Waktu itu kejadiannya di Oki. Oki apa OI kan? Iya. Ya cak mano dari pihak pemerintah dalam hal itu Kemenang kan? Iya, antisipasinya ya dak. mengimbau masyarakat dengan kejadian ini jangan terpengaruh kan? Iya. Sudah itu kan Ustadz ini nih sebelumnya pernah ada kasus yang sama. Yo oknum ini. Iya. Aku baca di berita yang dikirim kawan tuh. Yang apa pajak sampai yang model mah itu tuh Bisa masuk bisa masuk di pesantren tuh. Bisa kalau dia memang pemiliknya bisa muka mah itu apa? Mana apa? Ada yang tak beres berarti dia tuh. Iya, Di mungkin situ tuh. dia bisa masuk tuh mungkin dia bertobat kan? Ayo, apa niatnya Iya, memang bertobat, bertobat sambal kan? Obat yo kejadian lagi kan di luar kuasa gitu kan? Iya. Ya itu tadi memang harus pengendalian diri itu harus diperkuat terus iman tuh kan. Aku kan janjian ketemu sama Ustadz Mujib. Ustadz Mujib. Mujib yang pernah tausiah di kantor gitu. Kalau dia bisa ngasih apa? Ngasih penjelasan, ngasih tausiah, nasihat untuk kita pribadi sama pemirsa Budak Lorong. Ngasih pencerahan. Ngasih pencerahan. Jangan takut masuk ke anak pesantren kan? Iya. Pesantren tuh masuk pesantren tuh cak mana trik-triknya? Kalau Ustadz Mujib Pacak ngasih jalan kan? Iya. Alhamdulillah. Nah, inilah Masjid At-Tauhid. Markasnya Radio Roja. Oh, tempat Ustadz Mujib galak ceramah di sini, galak tausiah di sini sama ustaz lain, Pak Herudin, Pak Priyo yang galak itu ya. Gitu. Radio Roja Darussalam ya. Darussalam 106,7 FM. Baik, kita langsung ke kamar Ustaz, Beh. Ada di dalam. Ada di dalam dia. Ngapain? Baik. Nah, ini kas kamar kos. Wah, ada tulisan welcome nah. Oh, iya, welcome tuh biasa nih di bawah, ini di pucuk. Pucuk ini. Welcome. Nah, ini kamar nomor 3. Ini ting, ini. Boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Mujib. Masya Allah. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iqbal. Sehat. Alhamdulillah bil khair. Ya Allah. Boleh ngobrol lagi kan? Boleh. Sebelum silakan. Jumatan. Senang niat. Assalamualaikum. Silakan dulu. Allah. Oh, biasa Ustaz sini lah ya. Yo, di sinilah di sekretariat kita. Selain di pesantren Izzah. Yo, insyaallah sekretariat pesantren Al Izzah ya untuk memudahkan urusan yang di kota. Biasanya tamu-tamu kalau tidak sempat di pondok kita mau ke sini. Oh, ngobrol di sini. Ngobrol di sini. Transit ya? Transit insyaallah. Ini Kang Agus. Kang Agus. Kali Kami punya Agus. Akas. Akas ya. Ya, silakan. Ada yang bisa saya bantu. Ini Tat, kita nih nak pengen ngobrol, minta tausiah lah dari Ustaz, ngasih edukasi ke pemirsa Budak Lorong. Iya. Iya, soal kasus yang sekarang terulang lagi. Kemarin pernah kami ngobrol sama Wong Kemenak Sumsel, minta imbauan dari pemerintah sama warga agar jangan takut masuk ke anak ke pondok. Berapa hari ini ada kasus lagi? Ada kasus lagi Di Oku Selatan. di Oku Selatan. Itu kasusnya mana tuh? Kasusnya Di pesantren juga, Iya, ya? pesantren juga. Pesantren juga, ya? Ada oknum pengurus pesantren yang
ngomong menggauli putra putri yang putri digauli. kan. Kalau yang di OI kemarin putra. Kalau yang di OI kemarin putra ya. Oh, Putri. termasuk kasus yang di kemarin di mana? Yang di Jawa Barat itu. Yo. Ya, Itu boarding di boarding school itu ya. Islam terbaru. Itu jumlahnya selusinan. Selesai. Ada yang hamil ya. Iya. Nah, memang coba tar minta Iya, nasihat baik, Ustaz, baik, cak baik. mano wong tua jangan takut. jangan takut sekolah ke anak di pondok dengan Ada tips untuk wong tua. Insya Allah. Jadi mak ini. Jangan. Jadi pesantren ini tidak bisa apa istilahnya tidak bisa dilupakan bahwasanya jejak pesantren ini dari dulu sampai sekarang memberikan dampak yang bagus, yang baik. Artinya apa? Kebaikannya lebih besar daripada sisi mudarat. Iya. Segala sesuatu itu memang akan diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan agama ini kalau mengandung dua unsur. Unsur yang pertama, biasanya yang diperintahkan itu dia mengandung manfaat murni tanpa ada mudarat. Oh. Pasti diperintahkan oleh Tuhan. Contohnya apa? Sholat 5 waktu. Tidak katanya mudarat. Ada maslahatnya baik. Iya. Sholat 5 waktu. Mentauhidkan Allah, berzikir kepada Allah. Apa mudaratnya? Subhanallah, alhamdulillah katanya mudarat. Iya. Mudarat itu apa? Artinya yang merusak bagi diri dia dan orang lain. Itu mudarat. Maka pasti diperintahkan. Iya. Itu murni dia manfaatnya. Jadi beribadah kepada Allah, sholat 5 waktu itu murni manfaat, murni maslahatnya. Maslahat bagi yang melakukan, juga bagi orang yang ada di sekitarnya, tanpa mendatangkan mudarat. Mudarat itu merusak orang yang melakukan dan orang yang ada di sekitar. Nah, terkadang juga tetap diperintahkan meskipun dia mengandung pertama maslahatnya lebih besar ketimbang mudarat. Ada mudaratnya. Ada mudaratnya juga Pak Iqbal. Tapi manfaatnya lebih banyak, lebih besar. Seperti contoh puasa. Puasa itu ada tak mudarat? Ada, buat kita lemah. Apa itu kan mudarat. Mudarat artinya sesuatu yang susah, berat kita menahan segala macam. Kalau tidak sabar nak marah be. Sabar nak marah be. Buat lapar nama. Supaya bau lagi tong Palembang ni kan. Apalagi orang Palembang ini ngelihat sedikit apa tangannya Emosi tinggi. Iya, payo je kita paso ini. Astagfirullah. Nah, yang kedua contohnya jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu kan mudaratnya apa? Baca mati gitu Kang Iqbal. Iya. Mati Zahid. Mati syahid, ya kan? Manfaatnya lebih besar cuman ya. Ngapa? Dia bisa mengangkat kebaikan. Lillahi kalimatillah. Ya. Istilahnya itu banyak kebaikan yang akan terjadi setelah perbuatan tersebut. Asal jihadnya yang benar. Bukan dikit-dikit lantak ke ngebom lah sana sini dah boleh. Itu harus ada syarat-syarat. Jadi dua hal inilah yang disebut dengan maqasid syariah. Maqasid syariah artinya bahwasanya Allah tidak akan pernah memerintahkan suatu perkara kecuali perkara tersebut bisa dua hal. Yang pertama, dia mengandung maslahat yang murni tanpa ada mudaratnya, maka diperintahkan seperti sholat tadi. Yang kedua, biasanya yang diperintahkan tersebut, yang kedua ini oh ini lagi lama. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini salah satu bentuk menjamu tamu, Masya Allah ya. Di Keromut Duyuk menjamu tamu itu sangat diperintahkan dalam Islam. Wayang ngopi baik, iya, wayang ngopi baik. Mang, mau kasih ya. Silaturahmi ziarah ke Ustaz. Lagi bercerita-cerita diantar orang kopi. Itu silaturahmi memperpanjang umur. Mana rezeki? Ada rezeki. Iya. Ini baru pertamanya, Bang. Belum yang kedua, Be. Belum ngulang lagi ya. Ada lagi. Nah, kita lanjut. Nah, yang kedua tadi apa? Biasanya yang diperintahkan tadi apa? Kalau tidak yang pertama, yang kedua yang diperintahkan itu pasti dia mengandung maslahat atau kebaikan yang lebih besar ketimbang mudarat. Ada mudaratnya, tapi kecil, lebih banyak mafsadahnya, lebih banyak maslahat. Nah, menyekolahkan anak ke pondok masuk dalam kategori yang kedua ini, Kang Iqbal. Oh, yang kedua.
lebih banyak manfaatnya, maslahatnya. Iya, betul. Iya, iya. Ya, Dunia akhirat kan. dunia akhirat. Investasi untuk tua. Iya, investasi untuk wong tua yang kemudian anak bisa terjamin istilahnya dari sisi pendidikannya benar. Ya kan? Ya. Kemudian apa anak bisa diselamatkan dari pergaulan yang masya Allah Ya. sekarang apalagi handphone. Zaman sekarang. Itu banyak mudaratnya kalau. Iya, mudaratnya banyak nih ya. Iya. Nah, ngapa ada mudaratnya di pondok? Iyalah, ada mudaratnya di pondok. Ngapa? Apa besar? Kerinduan itu kan berat bagi wong tuanya untuk ngelepas ke anaknya. Ada rasa sakit hati kaki juga Iya. mungkin di pondok kaki anak kita sewil dikit dikeki oleh kawannya, Iya. dibully oleh kawannya. Itu kan mudarat kalau yang menghantui perasaan. Iya. Tetapi ingatlah bahwasanya manfaat di pondok itu lebih besar. Itu penggalian dari sisi hukum dulu. Ya jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang nak nyekolah ke anak jangan takut. Karena di pondok lebih banyak maslahatnya, manfaatnya ketimbang mudaratnya. Nah, Nak nyiru nih pesantren yang banyak apa manfaatnya tadi? manfaatnya, Iya. nah ini dia kiatnya. Ya. Nak nyirim. Jadi sebelum kita memasukkan anak tadi ke pondok pesantren, hendaklah kita bertanya dulu Kang Iqbal. Tanya dulu sama yang punya pondok pesantren, Pak, pondok ini mak mana akidahnya? Apa dia manhajnya? Manhajnya. Enggak apa-apa kita nanya mah itu kan. Iya. Jangan Membahas becak- kita Palembang itu terbiji Kang. Iya, iya. Jangan cap melika kucing Dalam karung Ayo. masuk ke raya anak, dak tahu tak gitu. No. Santai Pesantren aku. juga harus transparan tak Abal-abal kaleng-kaleng, dak Iya. kati situ kalau istilahnya Formalitasnya tuh. Iya, kalau misalnya yayasan itu dak kati izin. Iya. Iya dah, apalagi belum terdaftar di Kemenak. Kalau dia yang memang basicnya Kemenak. Iya. Kalau pesantren itu basicnya ke dinas Pendidikan. harus ada dari dinas pendidikan. Iya. Ya sama cak sekolah biasa juga kan. Jangan kaleng-kaleng nyari untuk anak, jangan coba-coba untuk anak kok coba-coba. Iya. Istilahnya Iya. sekarang mbak ini kan. Nah itu yang pertama. Itu untuk nanya, Pak ini nih akidahnya apa? Iya. Ahlus sunnah apa bukan? Itu masih pesantren yang sesat malah kan. Nah itu tadi kali ngarahnya ke situ kan. Iya. Kali dah taunya masuk ke anak rupanya akidahnya akidah khawarij. Radikal. Itu tadi takfiri. Nah, itu kan pemerintah melarang. Dilarang oleh pemerintah, tapi kan mereka sembunyi-sembunyi. Iya. Iya kan? Terselubung, Tanzimus Sir di Wong itu kan mereka buat gerakan bawah tanah. Takfiri, mudah mengkafirkan, masuk kepada grup tersebut, kayak kita orang balik, nak ngapir ke wong tuh. Iya. Tekong tuh. Wong tua dia Wong tua Kafir ini ke? ngapir kenapa? Wong tua ini tidak melok jamaah dia di pesantren itu. Aduh Kang Iqbal. Ada. Ya, Indonesia. salah satu ini. Yo. Aduh, makanya kita harus hati-hati. Tanya dulu manhajnya apa. Iya dah. Nah, kalau kita tidak tahu mana aku nak nanya manhaj akidah, aku beda tahu aku baru hari ini dengar. Tanya sama ustadz yang punya kapabilitas. Ustadz, coba telepon ke sana, cari info, Iya. kepoin masuk sekarang. kepoin, iya. Kepoin, Ustadz. Mana akidah? Iya. Aku nak masuk ke anak di situ. Bagi ustadz itu dia cari. Dia kan punya cara dewek. Dia ahli ilmu. Insya Allah dia akan mencari dengan keilmuan yang ada. Oh ternyata tidak usah asyik. Kenapa? Dia ada paham-paham radikal tadi. Iya. Tidak. Wah menyimpang tadi. Paham menyimpang tadi. Ya itu dari sisi manhaj. Lagi ditanya rupanya akidahnya. Wah ini bukan akidah Ahlus Sunnah. Tidak. Ngapa? Ternyata dia ini aliran akidah yang membolehkan misalnya seks bebas tadi dengan dibalut dengan apa? Kawin mut'ah. Iya. Kawin kontra. Aduh. Itulah mungkin yang terjadi yang di Jawa itu. Oh. Iya kan? Astagfirullah. Yang istilahnya beberapa ikut hamil tapi kenapa dari dulu dia udah ngadu beda ya? Iya. Kenapa dari dulu tidak warga sekarang tidak semacam ada reaksi kan? Iya. Adem-adem baik baru ketahuan baru-baru ini segala macam. Nah itu banyak. Ngapa betinonya murid-murid itu tidak ngelapor? Iya. Tidak, ini bisa jadi karena dia punya pemahaman. Sudah dicuci Sudah otaknya. dicuci otaknya dengan akidah tadi bahwasanya kawin mut'ah itu kawin kontra itu bagian daripada agamanya. Aduh Kang Iqbal sekarang agamanya yang dia mengkloningkan ke Islam tapi sebenarnya dia bukan agama Islam. Iya. Salah satu akidahnya apa?
itu tadi menghalalkan kawin mut'ah yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasul. Jadi hati-hati kan. Itu yang pertama tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, tip untuk memasukkan anak ke pesantren, tanya juga. Suruh ustaz tadi, atau kita langsung nanya kepadanya, mak mano aturan main dalam pondok ini? Iya. Aturan mainnya, misalnya lanang temu lanang, boleh dah. Iya. Pacaran boleh dah. Iya. Boleh pacaran Islami mana ada? Pacaran Islami. Pacaran Kalau nak di Islami pacaran yang syar'i. Pacaran yang syar'i. Pokoknya pacaran itu kan sudah Iya, kalau halal laju boleh pacaran. Pacarnya dalam halal itulah. Yo. Terima nikahnya dengan mas kawin baru pacaran. Yo. Siapa nih yang kawin? Seragam. Jadi tidak kate pacaran sebelum nikah. Rusak tuh. Banyak mudarat ketimbang sadahnya. Iya. Banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Iya. Iya kan? Makanya dilarang Kang Iqbal. Yo. Kenapa pacaran itu dilarang? Karena itu tadi. Banyak mudarat. Mudaratnya lebih besar ketimbang manfaat. Manfaatnya ya bisa kenalan, lebih tahu dulu ininya segala Ada macam. batasannya tadi. Iya, tapi kalau Islam kan ada ta'aruf. Iya. Nah, itu ditanya kakek. Ini dipisah deh antara laki-laki dan perempuan. Itu tip yang kedua. Tip yang pertama tadi kita menanyakan tentang akidah dan manhajnya. Iya. Cara dianya beribadah di situ. Akidah keyakinannya apa? Iya. Aliran apa ini? Ya, jangan sampai kaki aliran Khawarij, aliran takfiri, akidahnya akidah orang-orang yang di luar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Benar. Nah, yang kedua kita tanya ke sistemnya tadi mak mano, aturan mainnya, kurikulumnya kemana ini? Oh, ya kurikulum tadi. Kurikulum. Iya. Lihat tak buku-buku apa baik. Oh, ini Imam An-Nawawi. Oh, bagus. Imam Asy-Syafi'i. Oh, bagus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oh, bagus. Oh. Ibnu Qayyim Az-Zawji. Oh, bagus. Bacanya juga. Imam Malik bin Ahmad. Iya, Muwatta segala macam. Hadis ya, kemudian sejarahnya Tafsir. jelas. Itu harus kita tahu dulu itu. Kitab-kitabnya apa. Jangan sampai gitu. Wah, kitab Khawarij ini. Wah, ini kitabnya wong-wong Syiah ini. Iya. Al-Usul Al-Kafi ini. Wah, di Harun Anwar ini punya wong-wong Syiah ini. Wah, bahaya kan. Bukan sealiran dengan kita ini. Tapi kalau kita, wah ini kitabnya Muwatta. Wah, ini Ar-Risalah punya Imam Syafi'i. Wah, ini kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Wah, ini kitabnya Syekh Abdul Hasan. Iya, bagus ini. Ini murid-muridnya Imam yang pertama kali itu Imam Abu Hanifah. Harus ditanya kurikulumnya. Ya kan? Tadi yang pertama tadi nanya tentang akidahnya, manhajnya. Yang kedua kita tanya tentang aturan main di sana. Aturannya bagaimana? Iya. Ini kalau apa tuh kan di pesantren itu kan pengajarnya itu kan cak mano bagusnya pesantren tuh nerimo tenaga pengajar. Nah, ini juga filternya tuh mak mano. Boleh juga. Ini yang ngajar sini lulusan mana baik? Itu tadi. Boleh itu tanya masuk kepada pasal kedua kita tadi. Kedua, Iya. aturan mainnya, Aku tuh nak ngomong kini lah, cuman alhamdulillah sudah disambit itu loh ya. Jadi kayung bersambut. Iya. Nah, itu juga tadi tuh nak ditanya ke. Intan, ini guru-guru dari mana ini tak? Iya. Oh, ini dari Madinah ini. Alhamdulillah satu loh. Alhamdulillah. Seperjalanan kami dia ini akidahnya bagus ya. Ibu ini keluaran dari Ummul Qura. Wah, bagus ini. Itu dari Mekah. Pesantren Mekah. Iya, Mekah Madinah. Jamiah yang ada di Mekah dan Madinah itu kan, Ummul Qura yang ada di Mekah kan, Jami Al-Madinah itu kan, Madinah itu keluaran dari Madinah kan. Nah, itu perlu kita tanya gitu. Jadi anak kita tidak ngambil ilmunya dari sebasingan bahasa kita budak sekarang ada sanatnya. Iya. Nyambung. Ustaz itu ngambil ilmu dari kiai itu ngambil ilmu dari ulama ini gitu. Masih kurang kita. Mungkin aku tanya kita. Nah, kadang main nyari kan karena maju modern nih. Nyari di Google tentang pesantren ini. Boleh tidak? Nyari di Google tidak harus seperti itu baik, tapi tetap menanyakan tentang pesantren ini kepada orang yang punya kapabilitas di bidang. Boleh dia cari dulu di Google. Oh, ini pecahnya bagus ya, ini ada kurikulumnya segala macam. Tapi dia jangan terbatas di situ baik. Tanya kepada ustadz-ustadz yang lain. Oh iya. Cek Cek. Nah, tanya kepada ustadz-ustadz Ahlus Sunnah.
Karena memang Ustaz ahli sunnah ini mereka tidak akan berbohong, ya, mereka valid, mereka istilahnya pertengahan. Kalau bagus diomongnya bagus, kalau jelek diomongnya jelek. Kalau ini satu bagus, ini satu jelek, dijelaskannya jelek sisi ini, bagusnya di sini. Kaget dia, mana jadi itu kesimpulannya? Lebih baik tidak usah atau lebih baik boleh, silakan. Ustaz dewe ada Pak pesantren gitu ya? Aduh. Ustaznya di mana baik? Talang Jambi, aduh ngajar juga. Iya, alhamdulillah Pelaju. kemarin kami sempat mengajar di pondok kita di Talang Jambi, alhamdulillah. Pesantren Ustaz deh. Iya, alhamdulillah kita juga sekarang ada pesantren dewe di Pondok Al Izzah di Pelaju Pertahanan. Pondok Al Izzah kita buka TK, SD, SMP, SMA. Kapan-kapan kami main sana, Tat? Boleh. Nyinggung langsung, Tat. Senang nih ya, aku didatangi Pak Bos. Iya. Biar Pampres official pemirsanya nyingok. Oh ini dia. Oh iya, ini dia. Ada kolam renangnya pun. Pajak berenang. Tapi jangan masing-masing benang tuh. Bukan cak di rumah dewe. Closing. Langsung closing. Agak lah closing. Oh ada Tat. Kopi aja kayak lihat ini. Kopi lah dulu, weh. Ya, kayak yang ini. Iya, aku bisa. Iya. Ngopi dulu. Insyaallah. Kamera nak kopi juga. Alhamdulillah. Senang. Jadi intinya tadi uang tua tuh, Sambil ngopi. Uang tua Jangan tuh. lupa bismillah. Tangan kanan. uang tua nih jangan khawatir. Jangan khawatir. Karena cak kata Ustaz tadi, yang namanya sekolah di pesantren yo kebaikannya lebih banyak. Itu hanya oknum yang terjadi seperti Iya. itu. Makanya itu ketika sudah masuk ke anak pesantren jangan lupa juga kita Ustaz, harus pull up. Tidak kompek ke Ustaz. Oh, halo. Kompek ke Ustaz. Ustaz ini. Kompek dewe. Lihat tadi, Kak. Bismillah. Iya, itu kan cuma sikok dua pesantren. Sikok sama pesantren akhirnya Masih banyak pesantren di. Iya, itulah kadang ada kaidah mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslim. Islam itu kadang rusak oleh Islam itu dewe, oleh wong muslim itu dewe. Karena oknum. Ya ini apa tadi Bunji Ustaz tuh pernah ngomong justru yang di tempat mah itu yang setannya tuh lebih Iya. godaannya tuh lebih Godaannya besar. memang di pondok itu kadang lebih besar memang. Karena apa? Karena mereka melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, berzikir kepada Allah, menghafal ini, menghafal itu. Jelas setan tidak senang dengan seperti itu. Tanggung jawabnya juga lebih besar. Lebih Ustaz, ya. besar. Kalau kami perhatikan di pesantren-pesantren yang Ustaz nih, kalau Ustaz yang ngajar di santriwati ditutup tadi. Iya, jadi santriwati kita minta pakai cadar. Iya. Atau memang kalau santriwati kita tidak pakai cadar, yang Kasih tabir. mengajarnya itu kasih tabir. Oh. Tapi yang lebih aman kalau santriwati kita mereka cadar. Supaya apa? Kita jangan mendatangkan fitnah. Yang besar bodoh Ustaz nih. Oh, masya Allah. Biar- Sagalo apalagi biarlah kita ilmunya. Bettino, ya. Masya Allah. Iya, fitnah Biar bettino. ilmunya tetap nyampe tapi penyinggungan mata tidak ada berdosa. Nah, ngapa kita nak tanya tadi, Tat, mak mana itu aturan main di dalam pondok tersebut? Apa pondok ini ketat apa tidak? Harus ditanya. Iya. Iya. Aturan. Mak mana dia tidurnya? Oh, kalau di depan pondok kita tidak boleh yang namanya santri yang di pojok ini lanang ya, Nah. pindah ke kamar ke bawah. Tidak boleh mereka tidur di satu kasur. Tidak boleh meskipun lanang-lanang. Iya, iya. Itu kalau terbiasa mereka tidur di lantai maka akan hadirlah tadi rasa cinta mulai itu. Gesekan itu laju senang dengan sesama jenis. Konflik laju. Iya, iya. Astagfirullah. Iya, laju lah nanti yang homoseksual, kalau betina, lesbian itu galak juga terjadi. Kenapa? Karena seringnya begesean tadi, maka ada aturan main, tak boleh dionyo. Apa kalau lanang tak boleh dionyo bercelana yang tersingkap pahanya. Kalau teman kita tersingkap pahanya, kita terlihat terus lagi hadir. Dihadir Ke setan tadi, senang dengan yang itu. Makanya ini harus ditanya Nia di pondok itu. Jingo ini anta deh. Di mana tempat dia? Jelimet nih, mak mana dia tidur, mak mana dia makan, dipisah kedak antara lanang dan betina. Tidak. Kemudian dia tidurnya dipisah kedak sebantal dengan sekasur dengan kawannya. Boleh ada ditanya ke Nia harus. Iya. Dikepoin nanti. Oke coy, jadilah dulu cerita kita hari ini. Untuk budak lorong, jangan buat kerok, tempat kita aman, dimulai dari kamu.
Tetap jadi orang baik dan teruslah berbuat baik, cak mana we keadaannya. Jangan nyemelo, mulut sama hati dijago. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Buddha Lorong. Masya Allah.